Hai, hello teman-teman semua. Dan juga seluruh umat Hindu dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Ida Sang Yang Widi Wase. Nah, bersama dengan saya di sini, Niputu Gisti Sukreni dalam channel kesayangan kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, menceritakan atau mengisahkan salah satu kisah yang terdapat dalam kitab suci Bhavishya Purana. Bhavishya Purana ini terdiri dari dua kata, yaitu Bhavishya dan juga Purana. Bhavishya berarti masa depan, sedangkan Purana itu berarti sejarah. Ada Pratisarga bab 4 hingga 7, yang mana ini mengisahkan mengenai kisah dari Resi Adama dengan istrinya, yaitu Havyawati. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dikisahkan bahwa Vyasadewa berkata, "Sekarang engkau akan mendengarkan cerita masa depan yang diriwayatkan oleh Sutta Gausami yang penuh perhatian." Dengan mendengarkan kisah Kali Yuga ini, engkau akan berpuas hati setelah para meleca, orang-orang yang tidak percaya akan kitab suci, dihancurkan oleh yajna yang dibuat untuk menghalau pengaruh Kalipurusa yang dilakukan oleh keturunan Raja Hastinapura, yaitu putra Raja Semaka Pradyota namanya. Nah, akhirnya kepribadian dari Kali atau Kalipurusa ini berdoa kepada Sri Wisnu. Setelah ia memuaskan Sri Wisnu dengan doa dan tapa beratanya, lalu Sri Wisnu pun muncul dan berkata, "Zaman ini akan menjadi zaman yang baik untukmu. Aku akan memenuhi keinginanmu dengan berbagai macam bentuk. Pergilah ke taman milik Indra, yaitu di timur kota Pradat. Di sana Resi Adama dan istrinya Havyawati tinggal. Karena tipu muslihatmu, mereka akan meningkatkan jumlah manusia yang bisa kau pengaruhi. Mereka lahir dari keturunan Wisnu Kardama dan akan meningkatkan jumlah generasi meleca. Kardama adalah salah satu dari anak pikiran yang lahir dari Dewa Brahma." Setelah menyampaikan hal ini, Sri Wisnu pun kembali ke Wisnu Loka. Sedangkan Kalipurusa setelah mendengar hal itu, ia pun begitu gembiranya dan pergi ke Nilaca di sisi timur kota Pradat. Di sana ada hutan yang amat luas, yaitu luasnya sekitar 16 yojana persegi. Di sana hiduplah pria yang bernama Adama. Ia tinggal di bawah pohon Papadriksa, pohon terlarang milik Dewa Indra. Bersama istrinya, ia tinggal di sana. Pada kesempatan itu, Kalipurusa pun dengan cepat datang dalam bentuk ular. Nah, ia menipu mereka dan mereka pun akhirnya tidak menaati lagi aturan yang ada. Sehingga Resi Adama pun memakan buah terlarang dari pohon tersebut. Kemudian karena mereka telah tercemar oleh dosa, Resi Adama dan juga istrinya Havyawati dikeluarkan dari taman surgawi milik Dewa Indra. Adama itu berumur 930 tahun, kemudian memiliki anak yang bernama Anuta, itu berumur sekitar 812 tahun. Anak dari Anuta itu Kinasa berumur sama seperti kakeknya, yaitu 912 tahun. Taman Indra ini terdapat di Kasidwipa Timur Tengah di Iran. Nah, banyak mungkin
Ternyata Iran ini sendiri terdapat banyak peninggalan dari ajaran Weda seperti arca dan juga kuil Hindu. Karena itu, para sejarawan itu berasumsi bahwa Iran adalah cikal bakal dari peradaban dunia ini. Turunnya Resi Adama dan juga istrinya Havyawati karena pengaruh dari zaman Kali. Ras manusia di zaman Kali ini merupakan keturunan dari Adama dan juga Havyawati. Sedangkan ras dari manusia sebelumnya itu maksudnya dari sebelum zaman Kali juga itu adalah keturunan dari Manu. Sehingga mereka ini memiliki fisik dan juga spiritualitas yang berbeda. Hal ini dibuktikan pada masa sebelum zaman Kali Yuga hingga masa Mahabharata berlangsung. Itu kecanggihan teknologi beserta keampuhan dari mantra Weda pada masa itu tidak dapat lagi digunakan di masa Kali Yuga ini. Pada peradaban zaman sebelum Kali, para manusia masih bisa berinteraksi dengan para dewa karena kesucian mereka. Sedangkan manusia di zaman Kali ini tidak dapat lagi melakukannya karena sudah dipengaruhi oleh Kali Purusa, sehingga ketertarikan pun sudah mulai berbeda. Manusia di zaman Kali ini lebih tertarik untuk melakukan kegiatan adharma dibanding melakukan kegiatan dharma. Nah, berdasarkan kitab suci Weda Bhavishya Purana ini dijelaskan bahwa pada akhirnya Resi Adama dan juga Havyawati ini melakukan pertapaan untuk memuja Dewa Wisnu dan mencapai planet surga material di kediaman Dewa Indra. Jadi berdasarkan Weda itu sudah jelas bahwa agama yang dianut oleh Resi Adama saat itu adalah agama Hindu atau agama Weda. Karena agama yang ada pada saat ini ketika itu belumlah lahir atau belum muncul selain dari adanya ajaran Weda. Nah, saya rasa demikianlah singkat cerita kisah dari Resi Adama dan juga istrinya Havyawati yang terdapat dalam kitab suci Bhavishya Purana. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah, dan saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Swaha. Dadah.